Halo guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini gue mau ngebahas apa sih alasan gue bisa lepas bedak gitu. Jadi tuh dari sejak kelas 7 SMP gue nggak bisa banget yang namanya jauh-jauh dari bedak padat. So, kenapa ya gue nggak bisa jauh-jauh? Soalnya ya mungkin itu udah kewajiban gue pakai bedak gitu kan. Ibaratnya gini, kalau misalkan nih kalian sekolah nih nggak pakai bedak, nggak pede banget kan. Tapi ada juga teman-teman gue yang ibaratnya Kenapa sih lu harus pakai bedak padat dengan usia yang semuda itu? ya hello, yang namanya bedak padat emang cuma buat orang tua aja gitu. Ya kita wajib. Tapi emang dulu gue sejawal itu sama teman-teman gue dan akhirnya gue nggak bisa dengerin saran mereka dong. Habis itu dari kelas 8, 9 gue terus-terusan tuh terus makin bedak. Ya kita sebut aja bedak itu si X ya, soalnya gue bukan endorse dan gue nggak mau sebutin merek. Sombong amat. Dan yang perlu kalian ketahui, gue tuh tipe cewek yang bener bodoh amat. Gitu. Bodoh amat dalam hal apa? Dalam hal diri gue sendiri. Ibaratnya, oke, gue pakai make up, pakai bedak, pakai lipstick. Tapi dalam hal kebersihan gue nol. Soalnya apa? Ya gue belum ngerti tentang ibaratnya kebersihan yang namanya toner, krim, pelembab, atau apa itu segala macam gue belum tahu sama sekali. Dan dari situ gue mikir, gue pakai bedak-bedak doang tanpa pakai pelembab, tanpa pakai toner, pakai pembersih muka, mau jadi apa muka gue gitu loh. Dan pada akhirnya gue bener-bener nyesel sendiri karena udah gak ngedengerin saran-saran dari temen gue. Karena apa? Ya muka gue jadi kelihatan kusem. Sebenarnya kalau nggak pakai bedak tuh kayak kelihatan pucat gitu. Jadi tuh ketergantungan gitu sama bedak tersebut. Dan pada akhirnya gue paling sebel yang namanya timbul bekas jerawat. Dan jadi gini, kalau misalkan gue habis head, otomatis muka gue kotor dong, ibaratnya keluar kotoran, jadi ngaruh ke muka. Kalian sebagai para wanita juga tahu dong hal-hal seperti itu. Tapi yang karena muka gue termasuk kriteria tipe muka sensitif ya, jadi kalau misalkan ada jerawat, gue pencetin kayak gini, gue kletekin, habis itu bekas jerawat. Dan bekasnya apa? Hitam. Gue sampai lihat muka sendiri aja, ya ampun kok muka gini amat gitu. Sampai temen-temen gue gini, Lu muka kenapa sih kok kayak gitu? sampai gue ibaratnya kayak minder gitu. Ya mau gimana lagi, tangan gue rese. Dan dulu tuh waktu SMP gue sering banget dihujat sama yang namanya temen laki-laki gue. Jadi tuh gini, mereka tuh ogah-ogahan sama gue, ibaratnya Muka kok gitu amat. Cewek gitu amat dah, nggak bisa ngejaga muka. gitu. Ya gue cuma bisa nelen dalam-dalam dong omongan-omongan itu. Cuma gue bisa, yaudah sabar, suatu saat gue juga bisa kok gitu kan. Terus gue juga mikir ini hanya soal waktu, nanti ada saatnya gue bisa berubah. Dan gue yakin gue bisa berubah. Cuma ya waktu itu belum niat aja gue berubah. Soalnya apa, gue masih mikir pelajar dong, masih mikir pelajaran, ibaratnya kayak mikir tugas sekolah ini segala macam itu. Dan gue belum mikir sama sekali yang namanya muka. Dan pada akhirnya gue lulus SMP tahun 2017 gue masuk ke SMK. Nama SMK-nya kita sebut aja si A. Dan gue masuk ke SMK tersebut, dan di situ gue belum pede. Soalnya gue sumpah bener-bener gue masih kucel banget sih. Untung aja di SMK gue nggak ada yang namanya cowok.
cowok pun 1-2 dah bisa dihitung. Dan ya gue masuk ke kelas 10, dan dari kelas 10-11 muka gue udah mendingan tuh. Sebenarnya bekas jerawat udah mulai pudar, karena dulu gue memakai produk, kita sebut aja produknya itu produk B, soalnya gue bukan endorse. Jadi gini, dan gue nggak mau ngasih tahu ke kalian soal produk-produk yang gue pakai, Sombong amat. karena ya gue bukan endorse dan gue nggak mau kasih tahu. Dan sampai temen-temen gue pada nanya, Muka lu pakai apaan? Kok udah bersihan? ya mungkin cuma bersih sih, bukan ibaratnya nggak glowing kayak sekarang. Ya gue sih nggak mikir sekarang muka gue glowing atau gimana ya. Ya ibaratnya banyak yang nanya kalau muka lu sekarang bagusan, dan banyak yang nanya juga lu pakai apaan kok bisa sebagus itu mukanya. Dan nanti gue mau jelasin di menit berikutnya. Sekarang kita ke waktu gue masih kelas 10 dulu. Di waktu kelas 10 gue mulai mikir, kok muka gue gini. Gue sering ngaca nih, kok muka gue gini. Gue salah pakai produk atau salah apa, gue nggak tahu, atau emang gue bodoh amat sama yang namanya kebersihan. Jadi gue di situ, misalnya di situ, karena mulai dari kelas 10 gue udah kenal cowok dong. Sebenarnya gue kenal cowok dari kelas 9, karena dari kelas 9 para cowok pada ogah-ogahan sama gue. Ya you know lah, ya kan, gimana sih muka gue yang waktu SMP ya putih karena bedak. Sampai gue pernah nih dari teman-teman gue kata-kata kayak gini, Ya ampun, muka kamu putih banget. Pakai bedak apa sih? Keputihan tuh. gue sebenarnya tersinggung dong dengan kata-kata itu. Ya mau gimana lagi, emang itu faktanya. Gue mau marah, ya itu temen gue takut aja kalau misalnya gue marah dia malah lebih tersinggung dari gue. Ya mungkin dia pengen ngutarain apa yang dia lihat dari diri gue. Oke lah, gue maklumin dia temen gue. Dan banyak banget yang ngomong gini, Mendingan lu pakai ini aja, jangan pakai bedak. Lu kalau pakai bedak gak cocok. ya gue cuma bilang iya deh iya. Terus sampai dulu ada nih, kan dulu gue banyak musuh dan gue nggak tahu salah gue apaan ke mereka, dan mereka kayak menghujat gue gitu, nyindir gue di sosial media, sampai mereka dibikin story di WhatsApp, di Instagram, di Facebook. Dan gue cuma nelen kata-kata itu dari bener-bener dalam banget. Ibaratnya ya udah, emang ini diri gue, ya mereka mau bilang apa itu faktanya. Dan ada yang bilang gini, Yalah, cantiknya lu mah kebantu bedak kali. Coba aja kalau lu kagak pakai bedak, kalau gak pakai make up, lu pasti kelihatan jelek lebihin gua. dia ngomong gitu. Oke, dari situ, dari semua yang mereka omongin, yang mereka kata-katakan kepada saya, gue rangkum dalam satu buku. Dan tebelnya berapa? Kalian mau tahu? Segini. Kurang tebel ya? Segini. Anjir. Dan dari situ gue ambil pelajarannya. Dari situ gue berusaha, gue pengen berubah. Oke. Dan gue lihat di sharing-sharing di Google kan, cara menghilangkan bekas jerawat, cara glowingkan muka, sampai gue tuh ibunya bener-bener stres banget sama kata-kata mereka. Dan gue bener-bener gigih banget pengen ngerubah penampilan gue. Dan gue udah lulus SMK tahun 2018 kalau nggak salah. Kok 18 sih? Kan gue 2017 masuk SMK.
setahun doang dong gue sekolah anjir. 2016 tuh masuk SMK kalau nggak salah sih, dan gue 2019 gue udah lulus. Dan ya sampai gue ketemu sama seseorang, dan dia termasuk teman gue juga sih, cuma beda kelas. Dan gue ngeliat story dia dong, karena dia tuh ibaratnya jualan krim kayak gitu, krim buat muka. Dan gue tertarik dong, soalnya yang harganya terjangkau, terus juga banyak testimoninya yang baik-baik banget, dan emang hasilnya memuaskan sih. Dan gue nyoba dong, karena gue dari dulu kan belum pernah pakai krim atau apa gitu, kita sebut aja krim itu si B. Dan gue coba nih nanya-nanya apa sih fungsi krim tersebut, terus bisa ngefek apa aja efek sampingnya. Dan dia jelasin dari A sampai Z, dia jelasin semua. Dan gue oke deh, gue tertarik. Dan pada akhirnya gue pertama nyoba satu krim tuh habis 1 minggu. Dan dalam jangka 1 minggu itu emang muka gue bener-bener ada perubahan. It's the best banget krim tersebut. Dan sampai sekarang gue masih pakai krim tersebut. Dan sekarang temen-temen yang ngehujat gue, musuh-musuh gue yang ngehujat gue, sampai pada nanya, lu pakai apaan? Muka lu pakai apaan? Muka lu bagusan sih, pakai apa sih? sampai dia kepoin apa segala macam yang gue pakai. Dan kalau gue nggak punya hati, gue pengen ngomong kasar sama dia, tapi oke lah, gue nggak apa-apa karena gue anaknya sabar, maaf, ya gitulah gue. Jangan dipercaya, itu bohong. Dan ya, alasan utamanya gue lepas bedak tuh emang gue pengen berubah menjadi apa yang gue inginkan, bukan karena kata-kata mereka semua. Jadi ibaratnya kata-kata mereka semua udah gue tutup telinga rapat-rapat, dan gue nggak mau tahu tentang apa yang mereka kata-katakan, karena gue cuma pengen aja sih ngerubah buat diri gue sendiri, karena gue udah punya penghasilan sendiri dong, dan gue bebas mau ngelakuin apa aja ke diri gue, selagi itu dengan hal-hal positif. It's okay, no problem, ya kan? Itu hasil keringat gue sendiri, itu uang gue sendiri, dan gue nggak minta sama orang tua. Jadi lo yang ngomong, Ya elah, cantik ke batu bedak, cantik karena uang orang tua. hello, lu mikir, lu cantik juga karena bedak, karena make up. Sekarang gini deh, fungsinya bedak, fungsinya make up itu buat apa sih kalau bukan buat mempercantik? Jadi kalau kalian yang ngomong gini, Cantik karena bedak, cantik karena make up. ya iyalah wajar, cewek mah harus cantik. Dan gue saranin deh buat kalian yang sering insecure, ya Allah muka gue gini amat, kok badan gue gini sih, kok ini sih, kok itu sih. Please deh, jangan seperti itu, karena itu udah rahmat dari Tuhan, dan kalian syukurin aja. Dan kalau misalkan kalian pengen jadi apa yang kalian inginkan, ya kalian usaha. Jangan cuma insecure terus kalian males-malesan. Kalian harus semangat. Oke, gue bisa. Dan kunci utamanya itu percaya diri. Kalau kalian nggak percaya diri dan selalu insecure, semua yang kalian lakukan itu mubazir dan nggak akan ada gunanya. Oke, segitu aja sih alasan gue melepas bedak. Ya karena itu, karena gue pengen jadi diri gue sendiri, dan gue pengen berubah diri gue sendiri buat gue sendiri, bukan buat orang lain. Terserah mereka mau berkata apa, yang penting selagi kita nggak merugikan mereka, it's okay. Dan ya buat kalian yang udah nonton video ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you.